naikkan syukur. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Ku berterima kasih. Sungguh aku percaya berkat-Mu hari ini telah tersedia bagiku. Ku naikkan syukurku. Buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom juga bagi umat Tuhan yang bersama-sama kami ikut ibadah bersama lewat streaming di GBI Emmanuel Revival Center. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sungguh pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat di dalam hidup kita. Karena itu biarlah hati kita selalu limpah dengan syukur. Mari saya ajak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan syukur kita. Karena kalau kita ada hari ini, itu adalah karena Tuhan. Haleluya. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah
boleh merasakan anugerah-Mu yang nyata dan ajaib di dalam hidup kami setiap hari. Dan pada hari ini kami boleh berada di tempat ini. Kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk beribadah. Maka biarlah ibadah kami hari ini menjadi ibadah yang menyenangkan hatinya Tuhan. Karena itu Bapa, kuduskan kami, ampuni kami, layakkan kami. Dan biarlah hari ini kami boleh bertemu dengan Engkau di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah pujian kami, sembah kami sungguh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini setiap kami. Engkau yang melihat setiap kami dan Engkau yang memberkati kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Katakan haleluya. Seberapa banyak yang bersuka cita, lambaikan tanganmu. Mari kita masuk ke dalam gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya bersuka cita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya bersuka cita. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan sebab Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi katakan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Katakan kepada kiri kananmu, Tuhan Yesus baik buat engkau. Oh haleluya, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Dialah yang telah mengubah ratap kita menjadi tari-tarian ya. Dia ubah ratapmu menjadi tari
Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Katakan, Kau ubah rataku jadi tarian. Kau bukakan kain kabutku. Amin. Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Ku tak akan berdiam memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Ku tak akan berdiam memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Sekali lagi. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kebaikan Tuhan buat kita selama-lamanya. Dan kita pun akan memuji Tuhan selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan kita bukan saja dia mengubah ratap menjadi tarian. Tapi dia adalah kekuatan buat kita. Haleluya. Dialah kekuatan kita dan mazmur kita. Baiklah ini kita percaya selalu ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu aku percaya, hanya padamu hati percaya. Amin. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau gunung menerjang, gunung-gunung beranjak, namun kasih sejati tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu kita. Dia gunung batu
Janji Tuhan itu ya dan amin. Kasih setianya tidak akan pernah pergi dari kita. Karena itu mari saat ini dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, kita masuk di dalam penyembahan yang lebih dalam. Haleluya. Dengan segenap hati, Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwaku, dengan kekuatan, dengan seluruh kekuatanku ya Tuhan. ku sembah Kau Tuhan. Di dalam kekudusan, Dalam kekudusan-Mu, aku mengangkat tangan. ku angkat tanganku. Sungguh aku merindukan Ku rindu selalu masuk dalam hadirat-Mu. dalam hadirat-Mu. Dengan segenap hati, Dengan segenap hati, ya, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. sebab Engkau yang kudus, Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang kaya dari kepujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. sebab Engkau yang kudus, Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang kaya dari kepujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. mari berikan pujian dan sembah yang terbaik buat Tuhan. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu, berikanlah Dia penghormatan tertinggi. Haleluya. Jiwaku bermasmur,
Engkau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Janji firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa. Engkau yang telah berkata kepada kami umat-Mu bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau. Itu kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh tanpa Engkau kami bukan apa-apa dan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami sungguh memerlukan Engkau di dalam hidup kami setiap hari. Kami membutuhkan Engkau Yesus. Kami membutuhkan firman-Mu. Firman-Mu itulah yang menuntun kami setiap hari. Sehingga kami boleh berjalan di dalam dunia ini yang penuh dengan tantangan kehidupan. Namun satu hal yang pasti, Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah apa yang Kau nyatakan bagi kami, bahwa Engkau beserta dengan kami, itu lebih dari cukup bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari Tuhan, nyatakanlah firman-Mu bagi kami hari ini. Kami siapkan hati kami. Kami buka hidup kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran itu masuk di dalam diri kami, membentuk kami dan menjadikan kami orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, urapan-Mu ada atas kami semua, secara khusus bagi hamba-Mu yang telah Kau persiapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah perkataan-Mu disampaikan kepada kami lewat bibir mulutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat. Puji Tuhan, hari ini kita masuk Minggu Paskah yang terakhir. Minggu depan kita masuk Minggu Sengsara. Ya, mari kita fokus kepada Pesah, Minggu Paskah yang terakhir. Minggu depan kita masuk pada Minggu Sengsara. Baiklah saudaraku, mari kita melihat jauh di sana ada salib Tuhan. On a hill far away stood an old rugged cross.
the dearest and best, for a word of the sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old broken cross. Exchange is something for a Atas bukit yang jauh, atas bukit yang jauh, tanpa kayu salib. kayu salib. Itulah lambang kutuk nestapa celah dunia. Untuk kesabaran celah. Palang laknat menjadi lambang hayat. Dan Tuhan Yesus dipaku atasnya. Mari kita bangkit berdiri bersama dan kita katakan, maka ku tinggikan salibnya. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Sungguh kita mau tetap pegang salib itu. Sampai digantikan mahkota. Sekali lagi katakan, maka ku tinggikan salibnya. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Sungguh aku mau tetap pegang salib itu. Sampai digantikan mahkota. Sampai digantikan. Dan tetap ku pegang salibnya. Dan tetap ku pegang salibnya. Sampai digantikan mahkota. Amin. Silakan duduk jemaat. Minggu depan kita masuk minggu sengsara yang akan diawali dengan minggu Palma. Minggu Palma akan dipimpin oleh Evangelis Hanci. Saudaraku, setelah Minggu Palma kita masuk pada Kamis Putih yang memperingati tentang perjamuan malam, dilanjutkan dengan Taman Getsemani yang akan dipimpin oleh pendeta muda Daniel. Setelah itu tanggal 7 kita masuk Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus disalib untuk kita semuanya, untuk menebus dosa kita. Luar biasa. Itu tanggal 7 April
tolong siap berdiri, hadiri semuanya. Berkat Tuhan mengalir padamu. Di dalam Jumat Agung itu, kita akan merayakan ucapan syukur. Ucapan syukur. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mau menderita buat kita. Dosa-dosa kita boleh diampuninya. Dan yang terpenting kita boleh diangkat menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Itulah pengucapan syukur yang dalam bahasa Latin disebut Ekaristi. Ekaristi. Dan di dalam bahasa Yunani disebut Eucharistia. Artinya pengucapan syukur. Maka itu mulai sekarang ucapan syukur terus pada Tuhan. Nah saudaraku, perkara ini diliturgikan oleh gereja menjadi sakramen, perbuatan sakral, perbuatan kudus. Kita hanya mempunyai 2 sakramen. Gereja Katolik mempunyai 7 sakramen. Tapi kita hanya 2. Apa itu? Perjamuan kudus dan baptisan kudus. 2 hal yang penting sekali dan berkaitan. Perjamuan kudus hanya bisa diikuti oleh yang telah dibaptis. Baptisan kudus. Nah saudaraku, baiklah. Mari kita sekarang membaca Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Keluaran 12 ayat 1 sampai 14 tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah,
atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Amin. Haleluya. Nah, itulah cerita tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Itulah kisah tentang Paskah. Nah, saudaraku, bangsa Israel berada di Mesir selama 400 tahun. Mereka mau keluar, meninggalkan Mesir. Tapi sayang, Firaun tidak menyetujuinya, melarangnya. Bangsa Israel maunya tetap diperbudak. Karena Firaun tidak mau melepaskan Israel, maka Tuhan menghukum Israel, menghukum Mesir, dihukumnya. Dan 10 hukuman, 10 macam hukuman. Yang terakhir adalah semua anak sulung, baik manusia maupun binatang, akan dibunuh Tuhan. Mati semuanya. Nah, pada malam sebelum Israel keluar, terjadilah tangis duka di seluruh tanah Mesir. Semua rumah-rumah Mesir kedukaan. Anak sulungnya meninggal, mati semuanya. Dibunuh oleh Tuhan. Inilah kisah yang luar biasa. Tuhan mau orang-orang Israel dilepaskan, dikeluarkan dari perhambaan. Bagi rumah-rumah Israel ada tanda. Setiap rumah Israel diberi tanda. Ada darah anak domba yang dioleskan pada tiang-tiang rumah dan ambang rumah. Diolesi darah anak domba. Pada saat Tuhan melihat ada darah anak domba itu, maka
rumah itu dilewati. Selamat, tidak ada kematian. Luar biasa. Pada saat Tuhan melihat ada darah, tanda darah pada tiang pintu, ambang pintu, maka Tuhan akan melewati Pesach di Alehim. Pesach itu dilewati, aman. Saudaraku, peristiwa ini menggambarkan apa yang akan Tuhan Yesus lakukan pada saat dia ada di dunia. Beberapa tahun kemudian lahirlah Mesias, yaitu Yesus Tuhan, yang memikul salib di Golgota, lalu disalibkan untuk menebus kita semuanya, seluruh umat manusia. Tuhan Yesus disalib menggantikan kita. Coba apa? Kalau Tuhan melihat ada tanda darah di dalam diri saudara, di dalam rumah saudara, di dalam hidupmu, maka Tuhan akan melewati. Maka saudara bebas dari maut. Itulah Pesach. Itulah Minggu Paskah. Pesach yang kita sebut Paskah, di mana Tuhan meluputkan kita dari maut. Luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, mari hal ini divisualisasikan, dinyatakan oleh gereja dalam bentuk sakramen perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus itu ada roti dan anggur. Roti dan anggur. Roti melambangkan tubuh Yesus. Melambangkan tubuh Yesus. Jangan dipecah-pecahkan karena kita, untuk kita. Dan darah Yesus dicurahkan untuk apa? Untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan para siapa yang percaya padanya, menerima Dia, diluputkan dari kematian. Tidak binasa, tidak masuk neraka, tetapi masuk surga. Itulah hanya Yesus, satu-satunya jalan keselamatan. Nah, saudaraku, marilah kita mengucap syukur karena itu semuanya. Karena tubuh Yesus dan darah Yesus yang pecah-pecahkan dan darah Yesus yang tercurah untuk kita.
Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Luar biasa. Dulu Tuhan Allah berjanji kepada Israel, kepada Yahudi. Mereka akan diselamatkan kalau mereka bisa melakukan hukum-hukum Taurat sepenuhnya. Baru mereka bisa selamat. Tetapi pada saat ini Tuhan Yesus berjanji kepada kita, kepada saudara dan saya, kita akan diselamatkan oleh darah Yesus. Bukan oleh usaha kita. Kita berbuat baik terus untuk mengucapkan syukur. Jadi perbuatan baik kita adalah ucapan syukur kita karena sudah diselamatkan. Orang lain tentu berbuat baik supaya dapat berkat, supaya selamat. Sesuatu pamrih. Tapi puji Tuhan, kita bebas. Nah saudaraku, janji Allah ini dimeteraikan, disahkan oleh apa? Oleh darah Yesus. Jadi darah Yesus itu amat luar biasa, menghapus dosa, memeteraikan janji Allah. Kita bisa diselamatkan. Surga adalah sesuatu yang pasti. Nah, maka itu syarat perjamuan kudus. Perjamuan ini disebut kudus karena hanya boleh diikuti mereka yang sudah percaya. Saya ulangi, yang sudah percaya, yang dinyatakan dengan baptisan kudus. Mohon maaf, kalau saudara belum percaya, belum dibaptis, walaupun saudara ditawari roti dan anggur, jangan diambil. Karena itu adalah penghinaan bagi Tuhan Yesus yang telah mati untuk saudara. Jadi percayalah mulai sekarang, mumpung masih ada kehidupan. Nah, saudaraku, sebagai penutup, saya minta maju. Mari kita renungkan. Kita renungkan sama-sama. Apakah benar saudara sudah diselamatkan? Sudah percaya Tuhan Yesus? Renungan hal ini. Walaupun saudara anak pendeta, walaupun saudara anak Kristen ke gereja, tapi kalau belum menerima Tuhan Yesus, terimalah Dia secara pribadi. Renungkan.
apakah Yesus sudah menjadi Tuhan, Lord atas hidupmu? Pemerintah akan hidupmu. Renungan hal ini. Yang ketiga, marilah setiap hari kita bersyukur padanya. Naikkan syukurmu karena keselamatan yang sudah saudara terima. Amin. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan yang boleh mempersiapkan kita pada hari ini untuk kita ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 di dalam acara Jumat Agung. Kita akan bersama-sama memperingati kematian Kristus di atas kayu salib. Baiklah, mari kita sekarang akan masuk di dalam doa. Ya, kita akan berdoa untuk dua hal pada hari ini, yaitu yang pertama kita akan berdoa untuk umat Tuhan di Indonesia agar selalu menjadi garam dan terang bagi dunia, terus menjadi berkat, hidup sesuai dengan kebenaran. Nanti Evata akan berdoa. Lalu yang kedua kita akan berdoa untuk suasana politik menjelang pemilihan umum tahun 2024 agar tetap terkendali. Doakan agar Tuhan juga mempersiapkan seorang pemimpin yang tepat untuk Indonesia. Nanti Kak Atik akan berdoa. Mari bersama-sama kita berdoa, silakan. Tuhan, kami bersyukur Engkau menempatkan kami di tanah air ini ya Tuhan, untuk suatu tujuan mulia. Kami percaya Engkau telah mempercayakan bangsa ini, tanah air yang kami cintai ini kepada kami. Bukan hanya kami sekedar menikmati berkat Tuhan, tetapi supaya kami bertanggung jawab atas tanah air ini. Kami bertanggung jawab atas kesejahteraan tanah air kami. Kami bertanggung jawab agar kami menjadi berkat, agar kami menjadi garam dan terang dunia, agar kami menjadi perwakilan Kristus di tengah masyarakat.
Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah kami ingat akan tugas panggilan kami, yaitu agar nama-Mu diwartakan di antara lingkungan kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami selalu ingat pada panggilan kami, agar kami tidak terlena dengan segala kenikmatan duniawi, tetapi kami tetap melakukan panggilan-Mu, hingga pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan atas seluruh tanah air ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau yang memanggil kami, Engkau melayakkan kami menjadi rekan kerja-Mu. Haleluya, amin. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami yang sebentar lagi akan melakukan pesta demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat dan para pemimpin. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberikan damai sejahtera, kiranya Engkau memberikan perlindungan kepada bangsa kami. Jauhkan dari segala perpecahan dan perbedaan pendapat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berkati para pemimpin partai politik. Tuhan, berikan kepada mereka semua hikmat sehingga mereka bisa menggunakan segala cara yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk calon pemimpin yang akan kami pilih pada tahun 2024. Tuhan, kiranya mulai saat ini Tuhan Yesus sendiri yang mempersiapkan beliau. Tuhan, kami rindu memiliki pemimpin yang baik, yang tulus, yang mengedepankan persatuan. Kiranya Engkau mempersiapkan beliau mulai dari sekarang. Kuduskan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga kami umat-Mu, supaya kami memiliki kesatuan hati dan memiliki pengertian yang benar kemana kami harus menjatuhkan pilihan. Arahkanlah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong bangsa kami dan memberikan kepada kami pemimpin yang tepat menurut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita akan mempersiapkan diri untuk membawa persembahan kita. Dan sebelumnya mari silakan Frankie akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan karena kami punya Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan yang nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang telah Kau nyatakan di dalam hidup kami. Saat ini kami mau memberi syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Amin. Tuhanku
Baiklah, kami juga ingin memberkati Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang minggu, baik itu ulang tahun pribadi maupun juga ulang tahun pernikahan. Bagi yang ada di tempat ini atau yang ada di rumah-rumah, silakan bangkit berdiri, kami akan memberkatimu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Rebecca Elwi akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang telah dilewati. Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati mereka. Tuhan, terima kasih segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan. Semuanya itu sungguh baik Tuhan. Biarlah Tuhan di hari-hari ke depan kami percaya Tuhan bahwa berkat Tuhan selalu mengalir, pertolongan Tuhan selalu ada, tangan Tuhan selalu menyertai dan Tuhan selalu memimpin dan membimbing mereka sehingga semakin hari semakin dekat kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila berkat yang terbaik daripada Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berkati mereka. Amin. Baiklah, pada hari ini akan ada penyerahan anak, yaitu Novia Kalista Manalu, anak dari Bapak Dimas dan juga Ibu Ridawati. Baiklah, silakan Bapak dan Ibu membawa putri kecilnya langsung naik ke mimbar ya. Novia Kalista Manalu telah dilahirkan pada tanggal 7 Maret 2023 yang lalu. Tentunya oleh Ibu Ridawati. Mari silakan ke atas. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Senang gak dapat anak? Bahagia kan ya? Oke, sebelum kita bersyukur dan kita menyerahkan, saya mau tanya dulu kedua orang tuanya, ya kan? Diserahkan kepada Tuhan itu ya berarti artinya anak ini jadi miliknya Tuhan. Rela enggak? Betul loh ya? Nanti enggak diminta balik, Tuhan jangan gitu, enggak ya? Nah, berarti ada tanggung jawabnya sebagai orang tua. Harus siap mendidik anak ini sampai dia dewasa di dalam Tuhan. Hidup bersama Tuhan, melayani Tuhan. Siap? Oke. Baiklah, mari kita serahkan kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukur dan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Karena pada pagi hari ini kami bisa membawa anak ini kepadamu. Maka kiranya Bapa Engkau memberkati Novia Kalista Manalu.
engkau diberkati Tuhan. Karena engkau adalah miliknya. Tuhanlah yang menjaga engkau, yang memelihara engkau. Dia yang menyediakan jalan bagimu. Dia telah menyiapkan semuanya baik bagimu. Amin. Maka kiranya Tuhan kau karuniakan hati yang penuh cinta akan Tuhan. Sejak masa kecilnya dia bersama Tuhan. Memiliki pengalaman hidup bersama Tuhan. Yes. Untuk kemudian dia tumbuh besar melayani Tuhan. Yes. Jadikan anak ini berkat bagi kedua orang tua, bagi seluruh keluarga. Bapa, engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada kuasa apapun yang dapat mengganggu. Amin. Tidak ada kuasa apapun yang dapat memisahkan anak ini dari kasih Tuhan. Segala kutuk nenek moyang kami patahkan dalam nama Yesus. Bapa, engkau berkati kedua orang tuanya. Dimas dan Rida, engkau berkati. Amin. Supaya mereka sekeluarga setia di dalam Tuhan. Amin. Memuliakan Tuhan. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamatnya Bang Dimas dan Bu Rida. Tuhan Yesus memberkati. Hati-hati. Baiklah Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang akan saya umumkan pada hari ini. Yaitu yang pertama, Minggu tanggal 2 April hari ini kita tidak ada perjamuan kudus seperti yang biasa kita lakukan di awal bulan. Tetapi nanti perjamuan kudus akan kita laksanakan pada Jumat Agung tanggal 7 April 2023. Lalu yang kedua, pelaporan dana Paskah. Kebutuhan dana yang kita perlukan 7.550.000 dan telah terkumpul dari persembahan jemaat sampai pada tanggal 19 Maret 2023 Rp4.650.000. Jadi masih dibutuhkan sekitar Rp2.900.000. Terima kasih untuk partisipasi jemaat. Lalu yang berikutnya ada persembahan sepatu baru dengan harga spesial. Ya, jemaat dihimbau untuk membantu penjualannya dan yang mau beli silakan nanti silakan hubungi Yesi ya. Yesi. Jadi persembahan sepatu ini dari Ibu Lanitawati. Terima kasih, Tuhan berkati. Lalu yang terakhir pada hari ini Panitia Paskah akan membagi kelompok jemaat untuk acara kebersamaan kita pada Minggu Paskah 9 April 2023. Maka dimohon setelah ibadah selesai, jemaat tidak boleh pulang cepat-cepat ya. Biarkan panitia bisa membagi kelompok-kelompok kita nantinya. Itu saja pengumuman hari ini dan yang paling akhir sekali lagi agenda di minggu depan lagi ya. Mulai tanggal 2 sampai tanggal 9 minggu depan lagi. Agendakan supaya saudara bisa terlibat di dalam perayaan Paskah kita pada tahun ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Percayalah bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan terjadi. Dia Allah yang tidak pernah lalai, yang tidak pernah gagal untuk menjadikan kita lebih dari pemenang. Menepati janji
penyertaan Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan Roh Kudus ada padamu, menyertaimu, usahamu, studimu, dan keluargamu berbahagia hari ini selama-lamanya. Amin. Thank you Lord.